Hai guys, kembali lagi ke Kulimax. Hari ini rencananya gue akan beres-beres. Jadi gue udah beberes beberapa barang gue untuk pindahan besok ke daerah Homebush. Dan at the moment ini gue tinggal di daerah Mascot namanya. Kalau kalian tahu itu Mascot ini sekitar kurang lebih 15-20 menit dari city. Dan daerah Mascot ini memang gue tinggal enak banget, very convenient. Jadi gue tinggal turun dan gue tinggal nyebrang itu udah bus station dan straight to workplace. Jadi udah langsung ke tempat kerja itu, dan memakan waktu cuma 3 menit dari naik bus sampai ke tempat kerja gue tinggal 3 menit, dan itu benar-benar hemat waktu gue. Tapi memang rencananya ini gue mau nyari tempat. Udah dapat kemarin, udah apply beberapa tempat yang susah banget. Akhirnya gue dapet di daerah Homebush, dan ya lebih ada privasinya. Itu gue dapet 2 + 1 bed gitu. Jadi kalau yang di Mascot ini nih gue cuma tinggal di sekitar di ruang tamu. Jadi itu gue dapat $190 per minggu gitu. Itu cukup murah untuk sekarang, tapi ya tinggalnya di tidurnya itu di living room gitu. Jadi cuma disekat pakai tirai-tirai. Kalau kalian mau lihat seperti ini nih. Nah, seperti ini gitu. Jadi ini tirainya. Jadi kalian tidurnya begini aja gitu. Jadi kalau ada orang masak pun baunya akan masuk ke dalam gitu, dan sedikit kurang nyaman, tapi ya dengan harga yang kita bayar cuma segini ya should be okay, karena kita pulang pun juga cuma mau tidur, istirahat, dan besok udah kerja lagi. Kalau kalian yang udah tinggal di Sydney, kalian udah tahu deh kehidupannya seperti apa di sini gitu. Jadi memang banyak orang-orang yang baru datang itu share gitu. Jadi di daerah Mascot ini banyak sekali orang Indo. Jadi kita share sama orang lain. Ada yang tinggalnya di master room, mereka kolekan berdua gitu. Jadi ya untuk irit aja, karena kita harus survive di Australia nih. Benar-benar untuk living cost very expensive gitu. Oke. Dan gue bakal siap-siap dulu, dan gue mau beres-beres rumah gue. Masih pusing banyak banget ini barang, jadi gue harus maintain waktu gue. Oke, let's go. Oke guys, jadi ini sekarang udah penuh. Oke, barang-barang semua udah di dalam. Gila, nggak terlalu banyak sih, soalnya sisanya beberapa masih di store. Oke guys, sekarang kita udah nyampe ini di daerah Gladesville. So kita mau ngambil kunci rumahnya dulu. Ini udah gak jauh sih dari sini. Oke guys, jadi baru aja selesai dari ambil kunci tadi. Jadi habis sign kontrak juga. Jadi gua kontrak gua sewa di sini 1 tahun. Jadi baru dapat kuncinya. Dan ini, jadi di sini ada kayak manual ya. Bukan manual. Jadi ini kayak kontraknya dari New South Wales government. Jadi Australian government. Jadi ada hal-hal yang mesti dipatuhin, kayak cara bayar dan waktu rentingnya juga, barang-barangnya nanti gimana kalau ada yang rusak. Jadi semuanya kurang lebih sama seperti di Indo kalau mau nyewa, tapi ini di sini lebih strict. Dan gue kebetulan dapat setahun, dan dia bilang kalau emang gue look after rumahnya, dia bakal perpanjang lagi setahun lagi. Dan semoga doain aja, mungkin di tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi gue bisa purchase property sendiri. Dan untuk di Australia ini, untuk mau purchase property itu untuk renting property itu sebenarnya agak susah juga untuk ambil baru lagi, karena kebetulan mungkin kalau teman-teman dari Indonesia yang banyak kesini dia carinya share room gitu. Tapi kalau mau buka sendiri sebenarnya kayak kemarin gue agak susah. Jadi harus dicek dulu dari history gue dari 14 tahun terakhir gue di sini. Jadi dia lihat semua gue tinggal di mana, dan gue tuh mesti minta reference dari
setiap salah satu dari each individual. Jadi satu persatu itu gue mesti minta referensinya dari tempat kerja juga, dia mau lihat income dan segala macam. Jadi nggak sembarangan, nggak cukup sembarangan di sini. Jadi dia mau tahu kita bisa afford bayar per minggu apa enggak gitu. Dan untuk pembayarannya, untuk harganya di sini kebetulan gue dapat lumayan cukup murah karena kalau kalian tahu Sydney property itu lagi suku bunganya naik, interestnya. Jadi agak sekarang sudah hampir double gitu dari yang kemarin, mungkin hampir 7% kalau nggak salah. Dan makanya rent juga pada naik. Tapi kebetulan gue dapat murah. Ini gue dapat $750 untuk seminggu. Mungkin teman-teman bilang, wah 7,5 juta ya jangan dikeindoin gitu. Kalau dikeindoin ya terlalu mahal gitu. Tapi untuk di Australia 750 dengan kapasitas 2 room dan 1 study itu lumayan cukup oke gitu. Dan daerahnya juga nanti di sana dia untuk nyetir kemana aja 5 menit cukup dekat. Jadi sekarang kita mau on the way dulu ke rumahnya, mau lihat rumahnya gimana, masih kosong. So let's go. Oke guys, ini kita udah nyampe di daerahnya. Itu di daerah Homebush. Ini udah masuk gerbangnya nih guys. Jadi ini perumahan di sini. Jadi sebelumnya itu setahun lalu gua sempat tinggal di sini. Jadi ternyata tapi ada ownernya mau jual rumahnya, jadi gua harus move out. Nah sekarang gua baru dapat apartemen lagi. Jadi nah sekarang ini udah mau nyampe nih. Oke, udah deket. So kita cari parkiran dulu, nanti kita baru show unitnya. Oke, jadi ini kita ke gate. Let's go. Oke guys, agak berangin hari ini. Nah ini rumahnya guys. Ini dari depan, cuma kita coba masuk lewat pintu utama dulu. Nah depan langsung ada taman bermain, lumayan enak. Nah, masuknya di sini guys. Oke. Jadi yang B02. Nah, ini guys rumahnya. Jadi kita coba-coba dulu. Nggak tahu kuncinya yang mana. Banyak banget. Ayo, Ma. Oke. Nah, ini dia rumahnya. Jadi ini dari ruang tamunya. Nah, ini dapur. Dapurnya oke. Ada ininya bisa buat ngepret. Oven. Nah, kebetulan dapatnya kompor. Jadi enak banget, kompor api. Gue paling benci kalau elektrik. Nah, ini ada dishwasher, tapi biasanya kalau kita orang Asia kita cuci piring aja lah, dishwasher nggak gitu dibutuhkan. Nah, sinknya enak, ada 2. Nah, ini buat taruh sendok. Oke, nanti ini buat kulkas. Kita copot sepatu dulu. Nah, ini kita coba ke kamar utama dulu ya. Jadi ini kamar utamanya. Nah, nanti gue sama istri gue di sini. Jadi kamar utamanya ini lumayan enak dan langsung balkon di depan. Jadi bisa masuk lewat depan juga. Bisa masuk lewat depan. Nah, udah ada built-in wardrobe-nya. Jadi langsung enak nih, bisa taruh baju, gantung juga sebelah sini bisa gantung, atas bisa taruh koper.
Ada 2 deh. Listrikan. Oke. Ini untuk kamar mandinya, kamar mandi dalam. Tapi dia nggak ada bathtubnya di sini, shower kecil, that's okay. Ya, oke banget. Ini isinya, ini udah sangat cukup. Oke. Lalu maaf. Oke. Nah, ini kamar mandi untuk second roomnya. Sorry, kamar mandi tamu. Aduh, lampunya di mana nih? Oke, lampunya di sini, guys. Jadi kalau di Australia itu lampu biasanya itu di dalam ya. Jadi, nah. Oke, ini kamar mandinya ada bathtub, sink sama ada ini. Oke, dan shower bisa berendam. Toilet. Kita dapat dryer di sini, kita bisa pakai dryer. Jadi di sini nanti mesin cuci. Nanti aku mau ukur dulu nih berapa mesin cucinya, jadi supaya make sure aja pas beli nggak kegedean dan nggak kekecil, nggak kegedean lah, kekecilan masih oke. Ini bisa buat taruh laundry macam-macam. Oke, and then kita matiin dulu, hemat listrik. Dan ini kamar tamu yang second. Ini kamar tamu second. Dia juga langsung ada akses balkoni langsung ke depan. Jadi enak banget. Ini juga space-nya nggak terlalu kecil ya, lumayan enak. Dan ada ada wardrobe-nya juga sama kayak tadi. Wah, ini udah enak banget. Oke, dan ini kamar bisa untuk main game. Nah, jadi karena bini gue streamer, jadi ini mungkin nanti untuk main game. Dan ini juga udah ada wardrobe-nya juga, jadi enak banget gitu. So habis ini kita coba. Di sini ada fasilitas kolam renangnya nggak jauh dari sini, dan di depan udah tempat main anak, jadi enak banget. Benar-benar lumayan oke untuk tinggal di sini untuk keluarga. Dan kalau misalnya yang baru datang ke Australia, biasanya tinggal di sini agak sedikit jauh. Kalau apalagi disarankan untuk punya mobil. Jadi tapi kebetulan gue kerja memang menggunakan kereta. Jadi so still oke, jalan sehat. Jadi dari sini ke train station itu sekitar jalan 15 menit. So anyway, kita harus jalan setiap hari biar sehat. And then now kita langsung lihat kolam renang sama tempat gymnya, katanya ada di dekat sini. Oke, let's go. Oke guys, jadi ini kita udah nyampe di ini nggak jauh dari tadi perumahannya, di sebelah sana. Di sana perumahannya, building C, ini building A. Jadi ini tempat gymnya tuh di sini. Jadi kita lihat tempat gymnya. Jadi di sini ada lapangan tenis, di sana ada lapangan basket sebelah sana. Nah, ini kolam renangnya. Ini kolam renang. Dan di dalam sana ada tempat gym. Jadi lumayan oke buat tinggal di sini. Santai, oke banget. Oke guys. Jadi sekarang gue bakal pindahin barang gue beberapa dulu, masukin ke unitnya. Dan juga masih banyak yang masih dibeli. Itu kayak
misalnya kasur. Jadi kasur gue belum beli sama sekali. Bed sama bed frame-nya, mattressnya. Jadi kasur buat di kamar second juga, mesin cuci, dan tapi ada beberapa barang-barang gua ada di storage. Jadi kayak kulkas gitu gua udah punya dan gua taruh storage. Jadi kemungkinan kita pindahin yang kecil-kecil dulu, dan mungkin malam gua bakal ke IKEA untuk beli kayak side table dan ya pernak-pernik ya apa yang diperlukan aja gitu. Let's go. The next morning. Oke guys, hari ini udah hari kedua. Jadi kemarin gue habis pindah-pindahin barang, cuma belum semua sih. Jadi rencananya hari ini gue bakal, kemarin gue udah ke IKEA tapi salah tempat, jadi barangnya kurang lengkap ya. Jadi gue akan ke IKEA yang satu lagi dan mau lihat beberapa kayak kasur dan lain-lain. Dan juga hari ini rencananya malam itu gua bakal moving out kayak kulkas dan lain-lain dari storage gua sama si Joe. So sekarang kita mau menuju tempat namanya Fantastic Furniture. Jadi di Fantastic Furniture ini gua mau lihat kasur karena kayaknya kalau di IKEA kasur kurang bagus di sana. Soalnya kita spend sekitar sepertiga dari hidup kita sehari-hari itu kan di kasur gitu. Jadi kita tidur, jadi kayaknya mesti enak deh. Jadi gue udah coba-coba lihat beberapa, ada di website juga kayak Ecosa itu juga kasurnya oke. Cuma masalahnya deliverynya gitu, karena gue kerja terus setiap hari, hampir setiap hari gue kerja. Jadi dan weekend dia nggak bisa delivery. So it's gonna be hard for me. So gua harus cari yang kira-kira adjusting kapan dia bisa antar ke rumah. Kalau nggak ada orang, karena dia bisa bawa balik gitu ke warehouse-nya gitu. Waduh, kacau. Oke, so sekarang tujuan pertama nih kita mau ke Fantastic Furniture dulu. Let's go. Oke guys, jadi tadi baru aja selesai dari Fantastic Furniture, tapi spring bednya kurang bagus. Mattressnya kurang bagus. Jadinya gua lagi jalan-jalan tadi ketemu kayak satu toko. Dia kayak resell mattress banyak macamnya sih, nggak satu merek doang, dan dia harganya cukup murah. Jadi gua udah beli nih di belakang. Ini dia guys, kita lihat dulu. Nah ini dia guys. Jadi tadi gue ngangkut sendiri dan kebetulan dia ini queen size di box. Jadi ini ada rodanya, jadi gue ngangkat sendiri tadi, berat banget sih. Waduh, tapi ya it's okay. Ini oke banget. Tadinya gue mau beli kasur dengan budget range yang masih 700-an, dan ini gue hoki banget gitu. Jadi lagi ada promo dari $2,200 dan jadi 950 gitu, dan bedanya jauh banget gitu, dan enak banget dipakainya gitu. Dibuat ditidurin tuh gila, empuk banget, kayak kasur lebih dari kasur hotel gitu. Jadi so gue pikir cukup wise untuk beli kasur agak mahal. Karena apa? Karena kita capek kerja dan kita harus kita harus ada support, itu harus yang enak sih kasur. Jadi nggak kasur murah-murah juga bukannya kita belagu atau gimana, tapi gua rasa kalau untuk kasur pilihan yang tepat agak mahal sedikit it's okay, karena itu buat long term gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk beli yang sedikit lebih mahal, tapi kebetulan dan lagi diskon jadi gue sikat aja gitu. Nah ini abis ini gue mau ke IKEA, jadi gue mau taruh ini dulu rencananya, karena hari ini tadi gue pikir si Johan hari ini off, tapi ternyata dia baru available malam, jadi hari ini gue mungkin belanja sendiri di pagi-pagi gitu. Sekarang kita menuju lagi ke IKEA, let's go. Lagi mau ke IKEA, jadi tiba-tiba mampir ke satu mall, ada toko Korea, jadi
gue mau beli panci dulu nih. Ini soalnya enak banget buat masak mie. Gila, mantep banget. Ini cuma ya harganya emang agak mahal sih, sekitar 20-an. Ayo di mana? Tapi oke banget. Ini buat masak mie sih dewa abis. So gue masih mampir dulu di mall ini. Jadi mau ke satu toko namanya Kmart, dan dari sini kita langsung ke IKEA. Jadi gue masih di supermarket Korea dulu, belanja perabot-perabot sedikit karena beberapa udah pada rusak perabot gue. So abis ini langsung kita menuju dari Kmart kita ke IKEA. Let's go. Oke guys, ini lagi di TK Maxx. Jadi di sini tempat kayak barang-barang clearance. Jadi mereka ada barang-barang bermerek, cuma agak sedikit lebih murah. Cuma kalau gue personally, gue mendingan pakai Uniqlo sih, lebih enak ada bahannya. Dan di sini harganya juga masih agak mahal. Nah, di sini gue mau lihat tempat sampah. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah mereka ada jual-jual barang seperti ini. Kerabat-kerabat juga, cuma tujuan gue kesini gue mau beli tempat sampah. Jadi oke. Tempat sampahnya di sebelah sini. Nah, di sini tempat sampahnya lumayan bagus-bagus dan harganya juga nggak terlalu mahal. Oke guys, so kita udah di Kmart. Nah, di sini barangnya sih cukup murah ya. Tapi ya kualitasnya ini lucu ya. Kalau di Kmart tuh belanja lucu. Kualitas itu kayak macam itu barang cuma bisa bertahan 3 hari apa 3 tahun gitu, apa 30 tahun gitu. Jadi kayak nggak. Ayo di mana? Ya bagus clean sekali kan. Gitu. Tapi ya so far memang oke sih. Nah di sini gue mau cari apa namanya? Gue mau nyari bedside table sama ada beberapa sih yang mau gue beli di sini. Gitu, let's go. Oke guys, ini lagi nyobain kasur. Ini buat gue mau beli kasur buat yang di ruang kamar satu lagi. Jadi beli yang double bed. Ini cukup oke sih. Tapi memang kalau IKEA itu kasur memang sedikit kurang. Tapi mostly untuk maksudnya nggak long term sih oke ya. Cuma belum ada yang tipe untuk nyesuaiin sama tulang kita kalau yang punya back pain dan segala macam. Tapi mostly oke, harganya juga nggak terlalu mahal gitu, masih kisaran yang single dan double nya masih $100-200 gitu. Overall oke. Oke guys, ini barangnya, aduh, semoga bisa masuk. Udah gua kosongin. Ini berat banget. Oke, so langsung aja. 2 hours later. Oke, kulkasnya udah masuk, udah digotong sama Bang Jo, asik. Udah lama nggak nge-gym nih, jatuh-jatuhnya langsung jadi fully max lagi. Oke, sekarang mau ambil barang-barangnya kecil lagi. Oke, so sekarang udah jam 11 malam. Gue baru aja selesai pindahan barusan sama si Joe. So masih berantakan banget, bener-bener masih berantakan guys. So ini kalau kalian lihat kulkas sih udah gue angkut tadi. Kulkas ini barang-barang masih
banyak di sini. Ini di lantai. Ini kaki meja makan dan segala macam, rak sepatu yang gue taruh. Ini ada kaca. Nah ini queen bed, ini macam double bed, gitar. Ini meja makannya masih dirakit lagi. Ini di study, ini barang-barang gue belum gue beresin juga. So gue masukin dulu ke dalam supaya nanti tinggal eksekusi di dalam aja. Yang penting semua barangnya udah masuk ke dalam rumah ini. Dan ini untuk di sini juga gue mesti rakit dulu, mesti dirakit. Dan ini master yang paling PR. Ini kalau kalian lihat, nah di sini gue masih tidur pakai kasur angin sementara. Ini kasur anginnya enak banget guys. Jadi bisa ada ada listriknya gitu. Jadi tinggal dicolok, nanti dia mompa sendiri gitu loh. Ini comfy banget ini buat dibawa sih, oke banget. Jadi gue pakai ini dulu sementara. Dan ini kasur, ini bed frame. Ini ada drawer. So untuk kamar mandi gue sih udah lumayan gue beresin. Tapi masih itu baru gue rakit tadi di sana. So overall ini sih nggak banyak yang harus dibersihin. Cuma dari kamar gue aja ini masih berantakan banget, dan kalian lihat tuh semuanya masih berantakan banget. Dan di depan ini, nah ini dia guys. So ini tadi barusan gue sama Joe semua gue taruh sini nih. Kebetulan kita level ground, jadi masih gampang banget gitu untuk naruh barangnya. Besok ini gue beresin semuanya. Jadi mungkin gue rakit meja-meja dulu semuanya, baru gue masukin pelan-pelan. Jadi sampai benar-benar beres dan bersih. So ya ini kayak baju-baju gitu. Sofa masih ada di sana, sofa. So wow, masih banyak job gue. So oke guys, so paling begitu sih untuk bagi kalian yang mau ada pikiran gitu mau buka unit di Australia gitu, untuk mungkin student atau kalian yang pengen buka unit lah ya di sini. Ya maksudnya kalian harus butuh bank statement dan history kalian sebelum tinggal di sini. Mungkin beberapa orang sih untuk pertama awal agak susah ya, karena akan dicek banget gitu. Tapi untuk rumah kayak gini 7,5 per minggu, 3 kamar itu udah oke banget. Nggak murah juga, tapi juga standar gitu. Dan kebanyakan mereka akan sewain lagi. Biasanya kehidupan di Australia ini kalian akan sewain lagi beberapa kamarnya ke orang lain gitu ya. Mungkin yang kalian kenal gitu, untuk lebih meringankan beban lah gitu. Dan kalian dapat more privacy gitu, ketimbang kalian tinggal di daerah mungkin yang lebih ke arah city. Itu biasanya kalian tinggalnya lebih rame, satu kamar mandi bisa pakai rame-rame gitu barengan. Tapi for awal-awal yes, kadang kita harus mungkin share dulu sama orang, karena itu jauh lebih murah daripada buka sendiri gitu. Tapi untuk kalian yang mau privacy buka sendiri kayak gini sih oke banget. Ini daerahnya di Homebush West gitu. Mungkin untuk sementara gue di sini dulu. Ini sewanya yang tadi gue bilang sekitar 3.000 per bulan, 750 per minggu gitu. Oke guys, sekarang gue mau istirahat dulu, capek banget. So nanti bakal gue taruh foto-fotonya setelah videonya, setelah udah jadi, gue beresin semua, udah gue rakit. Thanks for watching.